Terima kasih Anda masih menyaksikan Bersatu Melawan Corona dan saya masih bersama Kepala BKKBN Dr. Hasto untuk membahas risiko yang bisa muncul ternyata selama hamil di tengah pandemi. Nah Dok, apakah sudah ada penelitian valid tentang pengaruh COVID-19 terhadap kehamilan itu sendiri? Ya justru itu Mbak Puri ya, jadi penelitian itu sering terlambat dibandingkan dengan peristiwa yang ada. Ya, sekarang ini dokter-dokter kan belum tahu apa dampaknya terhadap janin ketika ibunya infeksi. Tetapi lebih serius lagi kalau ibunya hamil muda ini, kemudian dia harus minum obat tertentu karena dia kena COVID, misalnya begitu ya. Apakah obat yang diminum selama dia sakit itu berpengaruh kepada janin? Ini kan juga pertanyaan yang serius. Makanya karena sama-sama belum tahu, lebih baik tidak hamil dulu sebetulnya. Bagi mereka yang belum hamil, lebih baik tidak hamil dulu. Ya. Jadi tidak ada salahnya mengambil langkah preventif begitu ya, Dok ya? Iya. Nah, kalau dari sisi ibu sendiri, apa saja risiko yang bisa muncul kepada ibu dulu jika hamil di tengah pandemi dari segi kesehatan? Begini ya, jadi hamil itu kan pembentukan organ pada bayi itu terbentuk pada minggu-minggu pertama, bulan pertama. Paling banyak itu 2 bulan pertama. Pembentukan tangan, kaki, mata, hidung, pipi, kepala, pundak, lutut, kaki, semua itu terbentuknya itu di minggu-minggu pertama, minggu kedua. Jadi kalau hari gini mau memulai hamil, itu cari pekerjaan kalau menurut saya. Karena apa? Karena kalau itu sampai terjadi gangguan pada saat istilahnya organogenesis ya. Jadi pembentukan organ-organ itu kalau sampai terganggu sedikit saja, kan yang terjadi cacat. Makanya sebetulnya jangan hamil dulu selama pandemi ini. Kalau tidak penting-penting amat, jangan hamil. Ditunda, alatnya sudah ada, berkonsultasilah dengan jarak aman, itu tetap menjadi himbauan utama, begitu ya. Betul sekali. Memang kita selalu menyoroti itu, tetapi apa yang perlu kita lakukan ketika misalnya sudah hamil, Dok? Ya, jadi begini ya, mungkin sebelum saya jawab yang Mbak Puri yang sudah hamil, ini bagi mereka yang belum hamil, kenapa saya minta untuk menunda hamil? Itu karena apa? Hamil muda itu pasti staminanya turun. Tuhan menciptakan manusia hamil ini begitu hamil 1 minggu, 2 minggu, ini kondisinya diturunkan supaya tidak menolak bayinya. Jadi tubuhnya itu tidak bisa menolak benda asing dulu, dibuat demikian. Imunitasnya turun. Makanya ketika kita hamil muda, imunitas turun, berbahaya bagi adanya COVID. Kemudian yang kedua, orang hamil itu mual muntah, jadi sering nutrisinya kurang, sering dehidrasi. Sama juga ketika dehidrasi, nutrisi kurang juga akan terjadi suatu kondisi turun, kemudian mudah tertular oleh infeksi, termasuk COVID. Nah, bagi yang mereka sudah terlanjur hamil, ya ini kan jadi ekstra toh, yang misalkan hamil muda, ya kalau ada muntah-muntah, ya intake-nya dijaga. Sebagai contoh, yang ngurangi muntah kalau belum sempat ke dokter, karena dokter tidak banyak yang buka juga, minum wedang jahe, misalnya itu. Tetap dokter ya, empon-empon itu masih manjur ya, masih boleh dikonsumsi. Tapi bukan empon-empon dalam arti luas. Oh iya, baik. Orang hamil ini jahe. Jahe. Jahe ini, jahe pun bukan jahe yang saset ya, tapi jahe yang asli. Yang misalkan parut dan godok ya, Dok. Bakar sendiri, sendiri gitu, ditumbuk sendiri, atau beli di warung warung angkringan itu ya. Itu malah asli kan itu. Nah, itu mengurangi mual, mengurangi mual. Bagi yang hamil muda sudah terlanjur hamil nih, aduh ini COVID datang, ternyata istri positif juga. Tadi Mbak Puri mengatakan COVID-nya negatif tapi istri positif. Kalau sudah terlanjur begitu, maka salah satu selain intake-nya dijaga juga jangan hubungan seks ya, kalau menurut saya. Kenapa saya larang hubungan seks? Karena risiko terjadi abortus itu tinggi. Oh, bisa disoroti Pak atau dokter, kenapa bisa begitu? Kenapa ada risiko tinggi? Iya, karena apa? Pertama ya, secara umum saja orang hamil itu minimal 5% bisa sampai 12,5%, hasil-hasil penelitian menunjukkan terjadi abortus. Jadi kalau setiap 100 orang itu positif hamil, ini yang nanti akan keguguran sekitar 5%. Minimal loh ini, bisa sampai 12,5%. Kalau di masa pandemi begini kita perdarahan, sakit perut, sakit pinggang, keguguran kan repot juga. Kadang-kadang ke dokter pakai perjanjian dulu, kemudian gimana perdarahannya banyak enggak, kalau enggak ya baring dulu saja, misalnya begitu, itu kan repot juga ya. Salah satu upaya BKKBN adalah dengan memanfaatkan pelayanan KB bergerak. Mungkin bisa disoroti apa yang dimaksud dengan pelayanan KB bergerak dan sudah cukup efektifkah
dalam pelaksanaannya di lapangan, Dok? Ya, biasanya kita ini punya program namanya KB Bergerak. Jadi kita pakai mobil keliling, kemudian kita memberikan layanan lebih banyak secara bersama-sama, meskipun tidak massal begitu, tidak ya. Tetapi biasanya kita dengan mobil pelayanan keliling. Nah, di masa pandemi COVID-19 ini tentu kita tetap bisa memberikan layanan itu, tetapi tetap protokol untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 ini harus kita indahkan betul. Artinya yang melayani juga melakukan pakai APD, yang dilayani pasiennya juga atau aseptornya juga pakai masker dan seterusnya. Dan kemudian kami akan menyiapkan layanan KB secara serentak seluruh Indonesia di bulan Juni nanti, ada Hari Keluarga Nasional. Di situ kita akan membuat suatu layanan bergerak dan serentak 1 juta aseptor. Ya. Wow, dan termasuk prosedur seperti IUD itu bisa dilakukan di tempat dengan menggunakan mobil bergerak tadi? Insya Allah bisa. IUD sama pasang susuk yang banyak diminati masyarakat atau istri-istri begitu ya. Kalau dipetakan satu Indonesia, adakah daerah yang punya resiko lebih tinggi dibandingkan daerah atau kota lain? Dokter. Ya, resiko hamil lebih tinggi itu karena dari sisi jangkauan dan juga jumlah ya. Seperti NTT misalnya gitu ya. NTT itu kan jangkauannya sulit. Sehingga rata-rata perempuan usia subur melahirkan lebih banyak itu NTT. Ya, dibandingkan dengan provinsi-provinsi yang lainnya. Ya. Tetapi dari sisi kontribusi terhadap ledakan penduduk, ini adalah Jawa Barat ini menjadi penting. Karena apa? Jumlah penduduknya besar. Begitu padat ya? Ya, dan di Pulau Jawa ini yang rata-rata jumlah anaknya lebih banyak itu adalah Jawa Barat. Wah, itu data yang menarik. Ya, di Pulau Jawa begitu. Makanya mungkin kita harus kerja keras ini untuk di Pulau Jawa juga harus kerja keras. Ya. Baik, berarti akan disoroti di Pulau Jawa, Jawa Barat. Untuk dari skop nasionalnya kita akan kasih perhatian lebih ke Nusa Tenggara Timur tadi dokter bilang begitu ya. Protokol-protokol COVID-19 apa saja dok yang perlu diperhatikan ketika pasangan usia subur ini ingin mendapatkan layanan KB? Begini, jadi kalau ingin mendapatkan layanan KB sebenarnya bagi aseptor tidak begitu ribet, tidak begitu masalah ya. Yang penting kalau dia datang tentu kita paham ya, kita pakai masker itu sudah standar lah, itu standar. Tapi yang paling penting begini, ketika dia habis masa berlakunya katakanlah susuk ya, yang dipasang di lengan itu. Yeah. Beda dengan yang masa berlakunya IUD yang dipasang di rahim ya. Ketika susuk itu masa berlakunya habis, maka habislah khasiatnya. Ya. Oleh karena itu, begitu susuk ini habis, oh ini tanggal ini, susuk saya ini masa berlakunya habis. Meskipun susuknya masih ada di dalam, sudahlah. Tidak efektif ya dok? Tidak efektif. Ya, tidak efektif. Jadi jangan lupa, tugas ya pasien atau tugas pasangan suami istri harus mengingat kira-kira kapan waktu kadaluarsanya. Jangan sampai lewat ya dok. Betul. Baik, pemirsa kapan kira-kira pandemi mereda dan waktu yang tepat untuk pasangan kembali merencanakan kehamilan. Selengkapnya sesaat lagi.